Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muthaharah SPD dari SDN 02 Randu Dongkal, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Bapak Bimasyanto MPD dan pengajar praktek Bapak Nurkalam SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.4.9 mengenai aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan meliputi dua kegiatan. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas, dan yang kedua, diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Randu Dongkal. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan meliputi 6 kegiatan, yaitu yang pertama, latar belakang aksi nyata, yang kedua, tujuan aksi nyata, yang ketiga, tolok ukur keberhasilan aksi nyata, yang keempat, lini masa tindakan aksi nyata, yang kelima, diseminasi aksi nyata, dan yang terakhir, refleksi kegiatan. Latar belakang. Masuknya budaya asing tanpa filter yang ditiru murid merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, serta rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Berikut adalah tujuan aksi nyata yang saya lakukan. 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid dengan menyusun dan menerapkan keyakinan kelas. 2. Mengubah paradigma tentang posisi kontrol seorang guru dalam menangani permasalahan murid. 3. Menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan murid. 4. Menguatkan karakter murid melalui pembiasaan baik di sekolah. Yang kelima, membagikan pengetahuan modul 1.4 dan pengalaman praktik baik di kelas kepada rekan sejawat di sekolah. Tolok ukur dari keberhasilan aksi nyata yang saya lakukan antara lain: 1. Terbentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dijalankan secara konsisten oleh murid. 2. Berubahnya posisi kontrol guru menjadi manajer. 3. Murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter baik yang lebih kuat. 4. Terlaksananya pembiasaan baik secara konsisten oleh murid. 5. Terciptanya kolaborasi warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif setelah memiliki persamaan persepsi mengenai budaya positif. Lini masa dari tindakan aksi nyata yang saya lakukan meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas bersama-sama warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan sejawat. Dan yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Berikutnya, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat.
Berikut adalah dokumentasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang saya lakukan. Pembentukan keyakinan kelas. Oke, nah sekarang perhatikan. Memasuki semester 2 ini, guru ingin membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tahu nggak? Kesepakatan kelas itu, yuk diperhatikan. Kesepakatan kelas itu artinya peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Namanya kesepakatan. Dari kesepakatan itu nanti akan dibentuk keyakinan kelas. Kalian pengen kelas yang seperti apa? Nah, nanti kalian guru bagikan satu kertas kecil. Kertas kecil itu kalian tuliskan. Kalian pengen kelas yang seperti apa? Misalnya seperti ini. Guru, aku pengen kelas yang nyaman, bersih, tidak ada sampah. Kalian tuliskan nanti di kertas itu. Saya ingin kelas yang nyaman, bersih dan sebagainya. Bu Guru, saya pengen kelas yang tidak ada keributannya. Nah, kelas yang tenang. Ya, silakan kalian tuliskan. Kalian pengen kelas yang seperti apa? Gak mau kalian pengen kelas yang seperti apa? Nanti silakan catat ya. Bu Guru, aku pengen kelas yang tenang. Nah, Bu Guru, aku pengen kelas yang anak-anaknya rukun. Boleh. Bu Guru, aku pengen kelas yang selalu bersih. Kelas yang nyaman. Silakan kalian tuliskan. Nanti Bu Guru bagikan kertasnya. Cara menuliskannya yang ada solasinya, yang lengket itu nanti di bagian belakang. Kenapa? Karena nanti akan ditempel di papan tulis. Nanti dari kelas-kelas yang kalian inginkan nggak usah. Nah, nanti apa yang kalian inginkan kita rumuskan bersama. Kita ciptakan bersama kelas impian kita. Silahkan tuliskan kelas yang kalian impikan. Sudah selesai menuliskannya? Oke, selesaikan dulu. Sampai udah sampai. Yuk, dulu sampai kasih teman-temannya ya. Kasih menuliskan kelas yang mereka impikan itu kelas yang seperti apa? Kalau sudah selesai, silahkan tempelkan di sini, berurutan nanti ya. Nanti ngantri dulu ngantri. Yuk, ngantri. Silakan Aprisen. Iya, di papan tulis. Nah, lanjut. Yuk, siapa yang udah selesai lagi? Silakan tempelkan. Ada di bawahnya itu. Iya, lanjut. Yuk, siapa lagi yang udah selesai? Silakan ditempel. Di tengah-tengahnya bukan? Lanjut. Siapa yang udah selesai? Silakan maju. Ayo saling maju. Kenapa dihapus? Nah, yuk lagi yuk. Di sebelah sininya boleh. Di sebelah sininya. Nah, lanjut. Di
Nah, kalau kalian ingin mewujudkan kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang sehat, apa yang harus kalian lakukan? Menjaga kebersihan. Bagaimana caranya? Bukan. Bagaimana caranya agar kelas terlihat nyaman, bersih? Bagaimana? Menyapu. Nah, menyapu. Setelah itu juga ada noda, kalian harus mengepel. Berarti nilai keyakinan di sini yang harus kita miliki adalah sadar akan kebersihan. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab. Biar kelasnya selalu bersih, berarti kita harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, berarti itu anak yang bertanggung jawab apa tidak? Tidak, itu bukan anak yang baik, bukan anak yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Yang berikutnya ada yang menginginkan kelas yang rukun. Di sini juga ada kelas yang tidak ada keributan. Kemudian kelas yang nyaman. Ada lagi kelas yang nyaman, bersih dan tenang. Ada lagi kelas yang tidak mengejek. Kelas yang rukun. Nah, kalau rukun itu berarti kalian harus memiliki sifat apa? Sifat yang baik. Contohnya apa? Biar kalian rukun dengan teman apa yang harus kalian lakukan? Tidak bertengkar. Nah, biar tidak bertengkar berarti kalian sesama teman harus memiliki sikap saling menyayangi. Keyakinan kelas yang kedua, kelas kita harus saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdisa, kelas 2. Tadi kami telah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dengan keyakinan kelas ini akan menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Karena semua warga kelas memiliki kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tanpa ada paksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan keyakinan kelas. Pelaksanaan restitusi atas permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan budaya positif di sekolah. Selamat siang Tidak. Bagaimana kabar Tidak hari ini? Alhamdulillah. Tidak tahu tidak kenapa tidak dipanggil ke sini? Tahu, Kenapa? karena saya datang terlambat hari ini. Guru lihat dalam minggu ini Vida datang terlambat sampai 3 kali ya. Menurut Vida, datang terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan. Jadi hari ini Vida telah melakukan kesalahan ya. Iya. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar Vida. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Vida, datang terlambat ke sekolah. Nah, tapi di sini guru tidak sedang mencari siapa yang salah. Di sini guru akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Vida, ya. Coba sekarang guru pengen dengar alasan kenapa Vida bisa sampai datang terlambat 3 kali dalam seminggu. Tadi malam saya terlalu asyik bermain HP Bu, hingga lupa waktu. Hasilnya saya tidur terlalu malam. Bunda marah tidak? Tidak Bu, kan Bunda sedang tinggal di luar kota. Oh, jadi penyebab Vida terlambat datang ke sekolah itu karena bundanya sedang dinas di luar kota. Kemudian Vida memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain HP hingga larut malam. Akibatnya Vida tidur terlalu malam dan bangunnya kesiangan. Itu akhirnya
berangkat ke sekolahnya terlambat, ya. Tidak masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu pada saat awal masuk sekolah? Masih Bu. Masih ya, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu harus kita laksanakan dengan baik ya. Menurut Vida, kesalahan yang dilakukan Vida hari ini melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nah, karena keyakinan kelas itu harus dilaksanakan dengan baik, kira-kira apa yang harus Vida lakukan agar Vida bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik kembali? Tidak bermain HP hingga larut malam. Tidur lebih awal agar bangunnya tidak kesiangan. Oh iya, itu berarti untuk memperbaiki kesalahan yang Vida lakukan, nanti tidak akan bermain HP hingga larut malam. Kemudian tidur tidak terlalu malam agar bisa bangun dengan tidak kesiangan ya, sehingga datang ke sekolah tidak terlambat lagi ya. Lakukan hal itu meskipun bundanya Vida itu tidak ada di rumah ya. Bu Guru yakin kegiatan yang Vida lakukan ini akan menjadikan Vida pribadi yang lebih baik lagi ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kapan Vida akan melakukan kegiatan yang tadi Vida sebutkan? Sekarang, malam ini ya. Oke, Vida mulai malam ini akan mengurangi main HP-nya ya, sehingga nanti tidak akan main HP lagi sampai larut malam. Kemudian tidurnya juga tidak terlalu malam lagi ya, biar bisa bangun lebih pagi sehingga datang ke sekolahnya tidak terlambat ya. Oke, Guru yakin dengan kegiatan yang Vida lakukan itu akan menjadikan Vida pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas yang tadi Vida sudah langgar ya. Vida anak yang hebat. Oke, sekarang Guru ucapkan terima kasih ya, karena Vida sudah mau berjanji untuk melaksanakan kegiatan yang tadi Vida sebutkan ya. Oke, terima kasih Vida, silahkan kembali ke kelas. Terus satu lagi lah, ini testimoni. Selamat siang Vida, bagaimana kabar Vida hari ini? Baik Bu. Baik. Vida tahu nggak kenapa Vida dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Guru beritahu ya. Tadi pada saat ulangan Vida membuka buku untuk mencari jawaban. Betul tidak? Iya Bu. Itu artinya Vida apa? Mencontek. Menurut Vida, mencontek itu sebuah kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan ya. Vida berarti telah melakukan kesalahan ya. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar Vida. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Vida. Tapi di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, karena di sini Bu Guru akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Vida sehingga Vida bisa memperbaiki diri Vida. Siap Vida? Oke. Bu Guru mau tanya nih, Vida melakukan perbuatan mencontek pasti ada alasannya kan? Coba Bu Guru pengen dengar alasannya apa Vida melakukan mencontek itu? Tadi malam saya tidak belajar Bu karena terlalu asyik menonton televisi. Jadi penyebab Vida melakukan perbuatan mencontek itu karena Vida menonton televisi sampai larut malam. Kemudian Vida tidak sempat belajar, akibatnya pada saat ulangan Vida tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Begitu? Iya. Iya. Vida masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dulu pada awal masuk sekolah? Masih Bu. Ya, dulu kita pada awal masuk sekolah membuat keyakinan-keyakinan kelas ya. Menurut Vida, kesalahan Vida hari ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Jujur. Nah, Vida hari ini melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak berbuat jujur dengan melakukan kegiatan mencontek. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira perbuatan apa yang harus Vida lakukan agar Vida bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan Vida tidak akan mencontek lagi? Tidak akan menonton TV sampai larut malam, rajin belajar dan berdoa kepada Allah ketika mengerjakan. Oh iya, jadi perbuatan yang akan Vida lakukan agar tidak mencontek lagi itu nanti Vida tidak akan menonton televisi sampai larut malam.
kemudian rajin belajar dan berdoa sama Allah. Ya, itu yang akan dilakukan tidak? Oke, perbuatan itu sangat baik sekali anak ya. Guru dukung. Terus kapan kita mau melakukan kegiatan yang kita sebutkan tadi? Sekarang? Malam ini? Masya Allah. Oke, malam ini kita janji ya, nanti tidak akan nonton televisi sampai larut malam. Kemudian tidur, apa tadi? Belajar lebih giat lagi. Terus berdoa sama Allah ya. Jangan lupa kerjakan semampu tidak ya. Jangan lagi mencontek pada saat ulangan. Siap tidak? Siap. Bu Guru yakin Vida pasti jadi pribadi yang lebih baik lagi. Vida yakin? Yakin. Oke. Kalau begitu, sekarang kita boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih sudah mendengarkan solusi dari Bu Guru. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Vida ya. Oke, terima kasih Vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Bu Guru karena Bu Guru memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya berjanji tidak akan mencontek dan datang terlambat lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya berjanji akan menjadi anak yang jujur dan tidak datang terlambat lagi. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah refleksi dari kegiatan pembentukan keyakinan kelas dan juga pelaksanaan restitusi yang saya lakukan. Pertama, dengan dilaksanakannya kegiatan curah pendapat dalam penyusunan keyakinan kelas, saya lebih mengerti apa yang diharapkan murid saat di sekolah. Yang kedua, selama curah pendapat, masih ada beberapa murid yang belum bisa menyampaikan pendapatnya dengan lugas. Dan yang ketiga, murid masih beranggapan bahwa jika melanggar keyakinan kelas akan ada sanksi yang diterima layaknya seperti tata tertib sekolah. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan restitusi, awalnya murid merasa takut saat dipanggil guru. Saya harus mampu menggali pernyataan dari pertanyaan yang diajukan tanpa membuat murid merasa terbebani selama pelaksanaan restitusi. Dan berikutnya, masih ada beberapa murid yang kurang bersemangat dan menunggu disuruh dalam melaksanaan pembiasaan positif di sekolah. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu saya akan berusaha melatih keterampilan berbicara murid dalam menyampaikan sebuah pendapat. Saya akan melaksanakan kegiatan pendalaman pemahaman keyakinan kelas supaya murid bisa mengerti tindakan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran karena telah tumbuhnya motivasi intrinsik. Saya juga akan memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan layanan restitusi lebih baik lagi dalam menghadapi penyimpangan perilaku murid di sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan selanjutnya yaitu dalam melaksanakan pembiasaan positif di sekolah, saya akan berusaha menjadi teladan bagi murid dalam menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Saya juga akan selalu menumbuhkan motivasi intrinsik murid supaya mereka mampu melakukan perbuatan baik secara konsisten dengan penuh kesadaran diri. Dan berikutnya saya akan berkolaborasi dengan semua pihak baik warga sekolah maupun orang tua murid agar perbuatan baik tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga bisa dilaksanakan di rumah dan di lingkungan masyarakat agar budaya positif dapat terwujud. Berikut adalah kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 2 Randu Dongkal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Randu Dongkal. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Randu Dongkal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif
di mana kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Guru, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu Guru semua untuk mengikuti kegiatan ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Positif, marilah kita cermati bersama tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun mereka, menuntun potensi yang ada pada anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita itu tidak menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan, melainkan menuntun, bukan menuntut. Selanjutnya, tugas kita adalah, belum Pak Azhar, masih. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi anak-anak itu, menurut Ki Hajar Dewantoro, anak pada saat terlahir itu sudah membawa catatan. Ya, ini anak mau seperti apa itu sudah tercatat. Tugas kita adalah menuntun untuk memperbaiki lakunya. Ya, dan bila perlu kita itu menyamarkan laku yang buruk pada anak tersebut. Salah satu langkah untuk memperbaiki laku anak adalah dengan penerapan budaya positif. Apa yang terpikir oleh Bapak dan Ibu semua? Iya, ini budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tumbuh menjadi karakter. Itu adalah budaya positif, namanya saja budaya, berarti itu sudah membudaya dari pembiasaan-pembiasaan yang tumbuh menjadi karakter. Itu adalah budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru agar budaya positif itu terbentuk adalah menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Karena budaya positif itu mustahil terwujud apabila lingkungannya itu tidak mendukung satu sama lain. Kita lanjut, ini ada pernyataan. Setuju atau tidak setujukah Bapak dan Ibu Guru mengenai pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Pak? Ya. Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini? Pemberian hukuman dengan hal positif, Pak. Iya, dengan hal positif. Setuju. Dapat mendisiplinkan atau tidak ini? Setuju Tapi atau dengan tidak? paksaan, disiplin dengan paksaan. Dengan paksaan. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Iya. Oke, untuk menjawab ini semua nanti akan saya sajikan di sini. Topik-topik yang akan saya sajikan dalam diseminasi ini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan terakhir restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk mempelajari tentang budaya positif, ini ada hal yang perlu kita ubah terlebih dahulu, yaitu paradigma kita mengenai teori kontrol. Untuk mengetahui perubahan paradigma tentang teori kontrol, kita lakukan kegiatan berikut. Kegiatan kepalan tangan. Sobeklah secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, tadi kertas tersebut, ya, di kertas itu silahkan Bapak dan Ibu Guru tuliskan sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu. Boleh mobil Bapak Ibu, anak, istri, atau keluarga Bapak Ibu, atau mungkin
rumah, tanah, atau yang lainnya yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga di hidup Bapak Ibu semua. Nanti teman Anda akan membujuk Anda untuk membuka tangan tersebut. Silakan tuliskan, silakan genggam catatan tersebut. Silakan genggam sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang teman Anda akan membujuk Anda dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, coba sekarang Pak Alfian bisa membujuk Pak Suparto untuk membuka kepalan tersebut. Coba bisa dengan bujukan, dengan rayuan, atau kalau nggak mau dengan ancaman. Bisa, Pak? Siap. Iya, menjarak mudahara. Bisa. Nggak mau? Orang Melayu ya. Pak Partonya nggak mau membuka. Coba Pak Platan. Boleh saya minta sesuatu yang berharga di hidup Pak Fatan itu? Jangan. Saya beri uang, mau Pak Fatan? Nggak mau. Ternyata Pak Fatannya tidak mau membuka. Bagaimana dengan Pak Syukur? Pak Syukur, boleh saya meminta sesuatu yang berharga di hidup Pak Syukur itu? Jangan. Saya ganti dengan mobil, mau Pak Syukur? Kalau mobilnya mau tapi jangan. Ya jangan. Nah, dari kegiatan ini saya mau bertanya, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Siapa yang mempunyai kendali untuk membuka atau menutup? Kita. Iya, betul sekali. Itu adalah kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tersebut. Entah itu mau membuka atau menutup sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Yang dari kegiatan itu, nah ini akan kita luruskan mengenai ilusi atau anggapan-anggapan kita selama ini mengenai kontrol. Selama ini kita itu memiliki ilusi, memiliki anggapan bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada kenyataannya itu tidak demikian Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita tidak bisa memaksa murid. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa mereka untuk membuka ketika mereka tidak mau membukanya. Ya, kalaupun mereka mau, itu berarti mereka itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Mereka itu menganggap bahwa kontrol dari Bapak Ibu gurunya itu sebagai kebutuhan bagi mereka. Kemudian selama ini kita memiliki anggapan yang kedua ini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering kita lakukan. Dulu saya waktu mengajar kelas 6, ada anak yang nilainya selalu rendah. Saya kritik dia. Kok kamu kok nilainya seperti ini, kamu gimana ya? Saya sering membuat kritikan dengan maksud agar anak itu refleksi diri. Oh, saya seperti ini. Harapan saya dengan kritikan itu murid menjadi lebih baik. Ternyata menurut teori kontrol, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan menjadikan mereka menuju pada identitas gagal. Mereka akan merasa kecewa. Iya, merasa kecewa pada diri mereka sendiri, bahkan merasa mereka itu tidak berguna. Nah, ternyata saya itu tidak berguna, mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang terjadi, menuju identitas gagal. Yang berikutnya, selama ini kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini beranggapan bahwa bujukan itu sangat efektif untuk mempengaruhi murid. Padahal bujukan itu juga ya efektif, cuman untuk jangka yang pendek. Kalau yang jangka lama itu tidak. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perlu kita luruskan bahwa orang dewasa itu juga sama, tidak bisa mengontrol anak seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika anak tidak mau dikontrol. Stimulus respon yang harus kita luruskan. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, itu
kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka agar mereka itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang kedua, menurut stimulus respon, ya, kita itu selama ini beranggapan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada anak yang melakukan suatu hal, misalnya melanggar aturan, kita sebut sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini sudah kita buktikan tadi dengan kegiatan kepala tangan, ya. Ternyata orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang berikutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu adalah stimulus respon kita selama ini. Kalau anak itu dibujuk tapi tidak mau, kita berhak, kita menggunakan kekerasan atau hukuman. Nah, padahal kalau menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus, ya, dengan kesepakatan bersama itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak sudah dibujuk tidak mau, jangan kita hukum, ya, tapi kita adakan kolaborasi dan konsensus. Yang berikutnya, di stimulus respon itu model berpikir menang kalah, karena ada yang mengontrol dan ada yang dikontrol. Tapi menurut teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Nah, budaya positif itu berkaitan erat dengan disiplin positif. Untuk mewujudkan budaya positif itu diperlukan disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu semua? Slide berikutnya, Pak Azhar. Apa makna disiplin menurut Bapak dan Ibu? Sesuai aturan. Patuh. Iya, patuh. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu anggapan kita ketika mendengar kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kalau begitu makna disiplin itu apa? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi bukan tentang kepatuhan, tata tertib atau apapun, melainkan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang seseorang dikatakan disiplin itu apabila ia melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Dia ingin menjadi orang yang seperti apa? Bukan karena dia itu tertarik adanya hadiah atau takut karena adanya hukuman, itu bukan. Kalau dia melakukan sesuatu karena adanya hukuman atau karena adanya hadiah, berarti anak tersebut belum disiplin. Disiplin itu berdasarkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri untuk mewujudkan, untuk mewujudkan tujuan mulia, untuk mewujudkan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu nilai-nilai yang kita hargai itu maksudnya apa? Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, berikutnya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika seseorang melaksanakan suatu aturan, misalnya dia datang tepat waktu, itu bukan karena dia takut dihukum, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi karena
ingin mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Untuk menanamkan disiplin, itu kita sering menempuh berbagai cara. Ini ada dengan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan dari masing-masing ini? Nanti akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke hukuman, penghargaan, dan sebagainya, ini ada teori motivasi. Ini pertanyaan pemantik. Sebagai seorang pendidik, setiap hari Anda berangkat sebelum pukul 7. Pada hari-hari tertentu, jadwal pagi Anda atau jam pertama Anda diisi oleh guru mapel. Meskipun demikian, Anda tetap berangkat ke sekolah sebelum jam 7. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Pak Parto, berangkat pagi itu motivasinya apa Pak Parto? Aturan. Oh, sudah aturan. Kalau Pak Syukur, berangkat pagi itu motivasinya apa Pak? Motivasinya ya sesuai aturan. Sesuai aturan ya. Kalau Pak Fatang sih gimana Pak? Berangkat pagi setiap hari itu motivasinya apa? Itu dari hati. Oke, dari hati ya. Berarti Bapak dan Ibu itu berangkat setiap hari sebelum pukul 7 bukan karena takut dihukum ya, bukan karena takut ditegur sama Ibu Kepala Sekolah, atau bukan karena takut gajinya dipotong Bapak Ibu. Bukan. Takut. Potong apanya tuh? Dipotong gajinya maksudnya. Takut ya. Iya. Tapi itu mungkin keaturan. Oh iya. Sebagai pembelajaran kita lebih disiplin. Oke. Berarti bukan karena hukuman ataupun bukan karena imbalan ya, atau dengan itu berangkat pagi biar mendapat ini apa? Reward dari Ibu Kepala Sekolah atau pujian, dengan dipuji di depan rapat bersama ini. Terima kasih Pak Syukur yang berangkat pagi, bukan ya Pak ya? Bukan, iya. Kalau begitu, nah ada motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Berdasarkan teori kontrol, segala sesuatu yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Inilah yang disebut teori motivasi. Menurut Diane Gosson, ada beberapa motivasi yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang dengan motivasi seperti ini itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi jenis ini termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu adalah orang yang memiliki motivasi yang kedua ini. Jenis motivasi yang kedua ini juga masih termasuk motivasi eksternal karena berasal dari luar. Motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika orang memiliki motivasi jenis ketiga ini, dia akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, inilah motivasi yang diharapkan ada pada setiap individu, yaitu motivasi internal dan penghargaan, konsekuensi, restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah. Mari kita simak video berikut. Ada apa Ucok? Saya kesel Pak, ya piket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Pak, aku hari ini mau piket lagi, tapi bisa ya Pak, kalau Ucok jadi ketua kelas selama Ada apa Ucok? Saya kesel Pak, ya piket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Itu pertama dia kesal. Pak, aku hari ini mau piket lagi, tapi bisa ya Pak, kalau Ucok jadi ketua kelas selama Dia memberi janji.
Kalau kamu menjadi ketua kelas, kalau kamu melaksanakan piket, kamu akan Ada apa, menjadi Ucok? ketua Saya kelas kesel, Pak. selama Tiap piket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Tapi syaratnya Pak Guru menjadikan saya ketua Pak, kelas. aku hari ini mau piket lagi. Tapi bisa ya, Pak? Kalau Ucok jadi ketua kelas dari selama penghargaan dalam penerapan disiplin. Lanjut Pak Azhar. Dari video ini bisa kita lihat. Ada apa, Ucok? Saya kesel, Pak. Tiap piket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Menciptakan ketaatan jangka panjang. Aku hari ini mau piket lagi. Tapi bisa ya, Pak? Kalau Ucok jadi ketua kelas selama Jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa, tapi kalau jangka panjang dia akan ketagihan. Ada apa, Ucok? Saya kesel, Pak. Tiap piket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Tersebut didasarkan pada motivasi. Aku hari ini mau piket lagi. Tapi bisa ya, Pak? Kalau Ucok jadi ketua. Dalam konsep hukuman dalam penerapan disiplin. Apakah hukuman lebih efektif daripada penghargaan? Kita lihat di sini. Rina, kamu tahu salah apa? Kalau masuk itu Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. itu ada semua. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Rina lupa membawa topinya ketika upacara. Gurunya dengan marah-marah untuk menunjuk. Rina, kamu tahu salah apa? Rina kemudian dihukum. Iya Bu, Berdiri di bawah maaf, tapi tiang saya bendera ketinggalan. selama 15 menit. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Dari Sudah sana, sini bisa kita berdiri di lihat lapangan. hukuman. Dia kesalahannya tidak membawa topi, tapi hukumannya suruh berjemur di bawah sinar matahari. Hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Kalaupun Rina besoknya itu memakai topi, apakah Anda menjamin kalau Rina itu melaksanakan dari hati? Bisa jadi Rina takut dihukum lagi, atau bisa jadi iya seperti itu. Jadi ini masih termasuk motivasi eksternal. Berikutnya, ini ada dihukum oleh penghargaan. Setelah kita menyaksikan 2 video, ternyata baik hukuman maupun penghargaan itu adalah cara-cara kita mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alfikon, ini tindakan memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Jadi ini hukum judulnya sangat menarik sekali, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya gimana? Yang pertama dari pengaruhnya dulu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif untuk jangka pendek, namun akan menyebabkan ketergantungan apabila dilakukan dalam jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika murid mengharapkan penghargaan kemudian tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa. Nah, kemudian kemungkinan di lain hari ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadinya anak itu sudah niat belajar dari hati bersungguh-sungguh, karena ada penghargaan akhirnya dia membelokkan niatnya tersebut. Nah, mengurangi motivasi intrinsik. Yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya, ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya, kemudian sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Akhirnya hubungannya itu tidak baik. Yang berikutnya, konsep mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Nah, lanjut. Aska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Murid berkontribusi Aska, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. dalam
Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. memberikan akibat yang diterima. Kemudian Aska, memiliki mana berbagai masker solusi kamu? yang lebih logis Oh iya, daripada maaf Pak, hukuman, saya lupa dan pakai. ikut Kamu tahu kan menyertakan apa peraturan konsekuensinya yang jika bahwa tidak memakai masker? Iya Pak, ini belajar sendiri di tidak ada perpustakaan. alasan untuk memperbaiki Baik, kesalahan. silahkan langsung ke perpustakaan. Ini adalah Aska, konsekuensi mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. bagi terlambatnya. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Berbuat salah, Baik, kemudian dia silahkan langsung ke perpustakaan. kertas yang baru. Dari penjelasan saya, Aska, bisa mana dibedakan masker kamu? antara hukuman dengan Oh iya, konsekuensi maaf Pak, Bapak Ibu. saya lupa pakai. Bisa? Kamu Nah, tahu yang kan ingat, apa restitusi. konsekuensinya jika Restitusi tidak memakai berfokus masker? pada Iya, Pak. solusi atau Belajar sendiri di pemecahan perpustakaan. masalah yang dilakukan. Jadi ini Baik, lebih silahkan langsung ke daripada perpustakaan. Konsekuensi tadi. Restitusi Aska, mengajak mana diri masker untuk kamu? mengidentifikasi Oh iya, kembali maaf, Pak, tindakan saya lupa pakai. sehingga ia bisa Kamu tahu memikirkan kan langkah apa untuk konsekuensinya memecahkan jika tidak masalahnya. memakai masker? Ya, Iya, Pak. pada Belajar restitusi sendiri di ini perpustakaan. membuat murid merasa Baik, berharga dan silahkan langsung ke dipercaya perpustakaan. diri karena dilibatkan dalam penyelesaian Aska, masalah. mana? Hukuman dengan konsekuensi. Di sini ada beberapa pernyataan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, tidak, maksudnya tidak mengenakan sepatu karena tidak berkaos kaki. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah hukuman, tadi betul sekali. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Nah, yang terakhir ternyata konsekuensi karena itu berkaitan gitu Pak ya. Menurut teori kontrol tadi setiap perbuatan itu memiliki tujuan ya. Salah satu tujuannya yaitu ini, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan apa itu? Bertahan hidup, Pak Syukur. Bertahan hidup itu yang pertama. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Berikutnya di sini ada pertanyaan pemantik ini. Apa yang akan dilakukan Ibu Ani coba? Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Sebut saja namanya Agus. Beberapa kali datang ke Bu Ani dan mengeluhkan sikap Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini teman-temannya bekalnya itu dimintai terus sama si Agus. Dalam konteks disiplin positif, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Cari latar belakang. Kemudian apa lagi Pak? Oh, mencari solusi. Oke. Kita lihat ya, dalam konteks disiplin positif, melihat hal demikian, yang kita lakukan bukan menghukumnya, seperti tadi Pak Syukur ya, betul sekali, bukan menghukumnya, melainkan mencari penyebab atas apa yang mendorong perilaku Agus tersebut. Jika jawaban Agus karena lapar dan ibunya tidak membawakan makan siang, berarti Agus itu sedang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika jawaban Agus itu karena senang temannya jadi memperhatikannya, itu berarti Agus sedang memenuhi kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Dia membutuhkan perhatian ternyata. Jika jawaban Agus karena dia merasa hebat, sebab teman-temannya jadi takut dan menurut kemauannya, ini berarti kebutuhan yang sedang dipenuhi Agus adalah penguasaan dan pengakuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu sama, berarti dia itu membutuhkan kebebasan atau pilihan. Yang berikutnya, apabila jawaban Agus itu sekedar iseng saja dengan temannya,
Maka kebutuhannya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap ada masalah jangan langsung menghukum ya Bapak Ibu. Kita pahami dulu latar belakangnya, kebutuhan apa yang melatar belakangnya. Kita menggunakan beberapa posisi kontrol. Ada beberapa posisi kontrol dalam menegakkan disiplin di sekolah. Berikut adalah posisi kontrol, silakan Pak Ansel. Menurut Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang ketiga posisi pemantau, yang terakhir posisi manajer. Lanjut. Ini adalah perbedaan antara kelima posisi tersebut. Yang pertama menghukum. Tipe penghukum itu gurunya berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ciri-ciri penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti tipe penghukum. Hasilnya itu murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia akan berbohong ketika guru menerapkan posisi kontrol ini. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan lagi. Ya, berikutnya posisi pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu ciri-cirinya ini guru berbuat, berceramah dan mengatakan. Ini kalau posisi pembuat rasa bersalah itu gurunya mengatakan dengan suara halus tapi celekit. Pembuat rasa bersalah. Seharusnya kamu itu seperti ini. Ibu kecewa. Nah, kamu, ini gurunya berkata, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu adalah ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Ya, mereka itu menyalahkan murid, tapi dengan kata-kata yang halus, tapi cekit. Ya, hasilnya itu nanti muridnya menyangkal, menyembunyikan dan berbohong. Dampaknya pada murid merasa rendah diri. Ini nanti muridnya kecewa, merasa kecewa tadi seperti yang sudah dijelaskan menuju pada identitas gagal. Mereka merasa menjadi tidak berguna. Yang berikutnya posisi teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau posisi teman itu guru menciptakan suasana hangat dengan muridnya. Guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh. Nah, itu posisi teman. Ya, hasilnya nanti murid menjadi ketergantungan. Kalau kita di posisi teman terus-menerus, murid akan menjadi ketergantungan. Dia akan bersikap baik kepada orang yang menganggap teman. Tapi dengan guru yang lain, dia tidak akan bersikap seperti kepada seorang guru yang di posisi teman itu. Dampaknya pada murid itu nanti lemah, muridnya tidak mandiri dan tergantung terus sama gurunya. Yang berikutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini guru berbuat, menghitung dan mengukur. Ini kalau di posisi pemantau, guru itu memberikan penghargaan, terus konsekuensi, begitu. Guru berkata, apa peraturannya ketika dia melanggar sebuah peraturan, dia berkata apa peraturannya, kemudian dia akan memantau, dia melaksanakan hukumannya apa tidak. Kemudian hasilnya ini nanti murid menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau tidak diawasi ya tidak. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Ciri-cirinya ini guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya itu akan menguatkan pribadi karena murid dilibatkan. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Kita lanjutkan. Terbentuk apabila kita menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu bisa dimulai apabila semua warganya itu meyakini akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk dari peraturan kelas. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Menurut Bapak Ibu kenapa ini? Di sini ada, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa ini? Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm pada saat berkendaraan? Kenapa Pak Alfian? Peraturan. Menjaga keselamatan. Kalau Pak Parto kenapa Pak?
peraturannya. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika pas pandemi dulu. Alasannya kenapa ini? Menjaga kesehatan. Oke, kita lihat mengapa harus keyakinan di sini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau jenengan punya alasan, nah takut dihukum, berarti itu jenengan belum tertanam keyakinan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis. Jadi itu keyakinan lebih berdampak. Selanjutnya bersifat abstrak berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Lanjut, ini adalah langkah pembentukan keyakinan kelas. Langkahnya mengajak seluruh warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan murid. Yang berikutnya, kemudian nanti menempel. Yang berikutnya menyusun keyakinan kelas. Yang selanjutnya tinjau ulang, kemudian dibuatkan poster. Lanjut. Ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas di kelas saya. Ini pembentukan kelas di kelas 2. Murid pertama saya ajak berdiskusi mengenai aturan kelas yang ingin mereka wujudkan. Mereka ingin mewujudkan kelas yang seperti apa? Ini adalah tahapannya. Kemudian murid menempelkan hasil curah pendapat mereka. Nah, dari curah pendapat itu saya buat sebuah keyakinan kelas berikutnya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas 2. Religius, saling menghargai, peduli lingkungan, tanggung jawab, semangat belajar. Dari keyakinan-keyakinan kelas itu nanti akan disusun keyakinan sekolah. Ini adalah contoh restitusi segitiga restitusi. Lanjut Pak Azhar, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Lanjut, restitusi ini tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Azhar. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, langkah pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Guru mengatakan, jangan langsung menghukum ya Bu kalau ada anak berbuat salah. Kita gunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama, identitas, menstabilkan identitas. Meyakinkan si anak dengan bertanya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan seterusnya. Biar anak itu bangkit kembali, jangan merasa bersalah terus. Itu langkah pertama ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Langkah kedua, lanjut Pak Azhar. Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini maksudnya adalah apa yang mendasari mereka itu melakukan hal tersebut. Nah, guru bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Setelah identitasnya tadi sudah pulih kembali, dia sudah baik. Nah, selanjutnya kita tanya, alasan yang mendasari perilakunya itu apa? Selanjutnya, guru juga bisa bertanya. Nah, berikutnya. Lanjut Pak Azhar, tahap ketiga setelah yang kedua tadi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati dan seterusnya. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Ini adalah contoh restitusi yang segitiga restitusi yang saya lakukan. Pertama, menstabilkan identitas dulu. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar tidak. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti dia. Tapi di sini guru tidak akan mencari siapa yang salah. Karena di sini guru akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Bunda sehingga kita bisa memperbaiki diri kita.
Siap tidak? Oke, Guru mau tanya nih. Tidak melakukan perbuatan mencontek pasti ada alasannya kan? Coba Guru pengen dengar alasannya apa tidak melakukan mencontek itu? Jadi penyebab tidak melakukan perbuatan mencontek itu karena tidak menonton televisi sampai larut malam. Kemudian kita tidak sempat belajar, akibatnya pada saat ulangan kita tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Begitu. Iya. Tidak masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat dulu pada awal masuk sekolah? Iya. Dulu kita pada awal masuk sekolah membuat keyakinan kelas ya. Menurut tidak, kesalahan tidak hari ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Jujur. Nah, kita hari ini melanggar keyakinan kelas yaitu tidak berbuat jujur dengan melakukan kegiatan mencontek. Sekarang Guru tanya, kira-kira perbuatan apa yang harus kita lakukan agar tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik dan kita tidak akan mencontek lagi? Jadi perbuatan yang akan kita lakukan agar tidak mencontek lagi itu nanti tidak akan menonton televisi sampai larut malam, kemudian rajin belajar dan berdoa sama Allah. Ya itu yang akan dilakukan tidak? Oke, perbuatan itu sangat baik sekali ya. Terus kapan kita mau melakukan kegiatan yang kita sebutkan tadi? Sekarang malam ini, Masya Allah. Oke, malam ini kita janji ya. Nanti tidak akan nonton televisi sampai larut malam. Kemudian itu apa tadi? Belajar lebih giat lagi. Terus berdoa sama Allah ya. Jangan lupa bersabar sama tidak ya. Jangan lagi mencontek pada saat siap tidak? Siap. Betul yakin juga pasti jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah yakin? Yakin. Oke. Kalau begitu, sekarang kita boleh kembali ke kelas. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan solusi dari Guru. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya, Bunda ya. Oke. Terima kasih tidak. Ya. Kata muncul. Pertama menstabilkan identitas dulu. Berbuat kesalahan itu hal yang wajar tidak. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti tidak. Tapi di sini Guru tidak akan mencari siapa yang salah, karena di sini Guru akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak, sehingga tidak bisa memperbaiki diri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur, guru kelas 5 SD Negeri 02 Rando Dongkal, teman sejawat Ibu Mutaharoh Sarjana Pendidikan. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Ibu Mutaharoh Sarjana Pendidikan, setelah beliau mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak perubahan pada murid-murid. Di antaranya, murid lebih disiplin, sadar akan dirinya, baik di dalam kelas maupun di sekolah. Demikian juga dalam belajar, lebih bertanggung jawab karena Ibu Mutaharoh mencerminkan nilai kebajikan dan disiplin yang telah disepakatinya, sehingga nilai positif tercipta pada akhirnya. Budaya positif dapat tercipta di sekolah tempat Ibu Mutaharoh mengajar. Terima kasih kepada Ibu Mutaharoh karena telah menginspirasi kami selaku teman sejawat. Semoga ke depan bermunculan guru-guru penggerak sebagai inspirasi untuk menuju pendidikan yang merdeka.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Setia Syarifah, kelas 2 SD 2 Randu Dongkal. Selama diajar Bu Guru Kamala, saya merasa senang karena Bu Guru mengajar nilai-nilai kebajikan kelas, sehingga kelas kami menjadi kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, dan asik buat belajar. Terima kasih Bu Guru. Demikian yang saya sampaikan mengenai pemaparan tugas modul 1.4.9 Budaya Positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam Guru Penggerak.